Di sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota Solo, Arga dan Bayu tengah sibuk mempersiapkan perlengkapan mendaki. Di lantai yang sedikit berantakan, tergeletak beberapa barang seperti karier besar, sleeping bag, peralatan memasak portable, dan tumpukan makanan ringan. Gue udah cek semua perlengkapan, Yu. Kayaknya kita udah siap buat lawu besok, kata Arga sambil merapikan tali pengikat pada tas besarnya. Bayu yang sedang mengisi botol minum mengangguk sambil tersenyum. Ini bakal jadi pendakian pertama gue ke Lawu. Udah lama pengen ke sana, akhirnya kesampaian juga. Iya, gue juga udah gak sabar. Tapi denger-dengar, jalurnya mistis loh. Banyak cerita aneh yang gue baca di forum pendaki. Ah, itu mah cerita buat nakut-nakutin aja. Yang penting kita siap mental dan fisik. Pasti aman, jawab Bayu dengan santai. Keesokan harinya, setelah perjalanan panjang menggunakan kendaraan umum, mereka tiba di base camp Cemoro Sewu. Udara dingin pegunungan langsung menyambut mereka. Matahari mulai bersembunyi di balik awan tebal, menandakan bahwa malam akan segera tiba. Setelah melapor kepada petugas pos, Arga dan Bayu memulai pendakian dengan semangat. Jalur awal yang berbatu dan terjal tidak menyurutkan langkah mereka. Sesekali mereka bercanda untuk mengusir lelah. Beberapa jam kemudian, langit berubah gelap. Angin dingin berhembus semakin kencang. Mereka memutuskan mencari tempat untuk bermalam sebelum melanjutkan perjalanan esok pagi. Di bawah sebuah pohon besar yang sedikit terlindung dari angin, mereka mendirikan tenda. Kopi panas segera dibuat, aroma khasnya menyebar di udara yang dingin. Namun malam yang tenang itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba terdengar suara ramai seperti pasar. Arga mengerutkan kening, mencoba mendengarkan lebih jelas. Yu, lo denger gak? Bayu yang sedang menyeruput kopinya terdiam. Suaranya makin jelas, kayak suara orang jualan. Mereka saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. Bau makanan seperti sate dan gorengan tiba-tiba tercium di udara. Perut mereka yang lapar seketika bereaksi, meski akal sehat menolak percaya pada apa yang terjadi. Bayu berdiri tanpa berkata-kata, matanya terpaku ke arah kegelapan hutan. Langkahnya perlahan mulai mengikuti suara itu. Arga panik dan mencoba menarik tangan sahabatnya. Bayu, jangan ke sana. Ini gak benar. Namun Bayu seperti terhipnotis. Langkahnya terus maju, meninggalkan Arga yang berteriak memanggil namanya. Dengan cepat, Arga meraih senter dan berlari mengejar Bayu yang semakin jauh masuk ke dalam gelapnya hutan. Semakin dalam mereka masuk, suasana berubah aneh. Jalur tanah yang tadinya licin kini terasa keras seperti jalan berbatu. Di depan mata mereka, samar-samar terlihat lampu-lampu temaram yang menggantung di udara tanpa tiang penyangga. Bayangan orang-orang bergerak sibuk, seolah sedang berjualan dan berbelanja. Namun ada yang janggal, wajah mereka pucat, mata kosong tanpa kehidupan, dan gerakan tubuh mereka kaku seperti boneka kayu. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu mereka tidak seharusnya ada di sini. Dengan gemetar, ia meraih tangan Bayu yang masih terpaku menatap keramaian itu. Bayu, ini bukan pasar beneran. Kita harus pergi sekarang. Bayu tidak merespon. Matanya tetap terpaku pada sosok-sosok misterius yang berlalu lalang di depan mereka. Salah satu sosok itu, seorang wanita tua dengan wajah tanpa ekspresi, mendekat sambil membawa nampan berisi sesuatu yang tampak seperti makanan. Mau beli, nak? Tanyanya dengan suara datar yang menakutkan. Arga merasa seluruh tubuhnya membeku.
Ia menarik Bayu dengan sekuat tenaga, mencoba menjauh dari keramaian gaib itu. Tapi langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kaki mereka. "Tutup mata lo, Bayu. Jangan lihat mereka," bisik Arga dengan suara bergetar. Akhirnya, Bayu tersadar dan mengikuti instruksi Arga. Dengan mata tertutup, mereka berdua berlari sekuat tenaga, mencoba keluar dari lingkaran pasar gaib itu. Suara keramaian perlahan memudar, berganti dengan keheningan hutan yang kembali sunyi. Napas mereka terengah-engah. Bayu jatuh terduduk di tanah, wajahnya pucat pasi. "Apa itu tadi, Ga? Pasar setan beneran ada?" Arga mengangguk lemah. "Gak tahu, Yu. Tapi yang jelas, kita gak boleh cerita ini ke siapa-siapa. Yang penting sekarang kita selamat." Mereka melanjutkan perjalanan turun dengan langkah gontai, meninggalkan misteri pasar setan yang kini menjadi bagian dari kenangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Suara-suara aneh itu mungkin telah hilang, tetapi bayangannya akan terus menghantui mereka selamanya. Ketika fajar mulai menyingsing, mereka akhirnya tiba di pos pendakian bawah. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, tetapi suasana terasa lebih damai dibandingkan malam sebelumnya. Beberapa pendaki yang baru datang menyapa ramah, seolah tak menyadari apa yang baru saja terjadi pada Arga dan Bayu. Seorang petugas pos dengan jaket tebal memperhatikan wajah pucat mereka. "Kalian baik-baik saja?" tanya petugas itu dengan nada khawatir. "Iya, cuma sedikit kelelahan," jawab Arga singkat, berusaha menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Bayu masih terdiam, matanya menerawang kosong, seakan pikirannya masih tertinggal di tempat kejadian semalam. Arga menepuk pundaknya pelan, mencoba menyadarkan sahabatnya. "Ayo, Yu, kita harus balik ke kota." Saat mereka berjalan meninggalkan pos, Bayu akhirnya membuka suara dengan lirih. "Ga, lo pikir kita benar-benar aman sekarang?" Arga terdiam sesaat sebelum menjawab. "Gak tahu, Yu, tapi yang pasti, gue gak akan pernah balik ke Lawu lagi." Bayu mengangguk pelan. Langkah mereka terus menjauh, meninggalkan Gunung Lawu yang kembali tenggelam dalam kabut misteri. Namun jauh di dalam hati mereka, ada perasaan bahwa sesuatu masih mengawasi, tersembunyi di antara pepohonan dan kabut tebal. Pasar setan mungkin telah menghilang dari pandangan mereka, tetapi bisikan-bisikannya akan terus terngiang, menjadi cerita yang tak akan pernah hilang dari ingatan. Saat mereka tiba di pinggir jalan besar, suara kendaraan mulai terdengar samar. Dunia nyata seperti menyambut mereka kembali, namun rasa gelisah tidak sepenuhnya hilang. Bayu tiba-tiba berhenti melangkah, pandangannya tertuju pada sesuatu di tanah. Sebuah koin kuno berwarna keemasan dengan ukiran aneh tergeletak di sana, berkilauan terkena sinar matahari pagi. Arga yang melihat Bayu membungkuk mengambil koin itu langsung merasa tidak nyaman. "Buang aja, Yu, jangan bawa apa-apa dari gunung." Bayu memandang koin itu dengan tatapan bingung. "Tapi ini muncul gitu aja, Ga. Mungkin penting." Arga menghela napas panjang. Bayu akhirnya mengangguk dan melemparkan koin itu ke semak-semak di pinggir jalan. Meski demikian, perasaan bahwa mereka belum sepenuhnya terbebas dari kejadian semalam tetap membayangi hati mereka. Setibanya di Solo, mereka langsung kembali ke kamar kos yang telah lama mereka tinggalkan. Suasana kamar yang sederhana dengan poster-poster pemandangan gunung di dinding memberi sedikit rasa nyaman setelah perjalanan penuh misteri. Arga merebahkan tubuhnya di kasur yang empuk sementara Bayu membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk. "Akhirnya pulang juga," ucap Arga dengan suara lelah. "Iya,
Tapi gue gak bakal lupa sama kejadian semalam, balas Bayu sambil menatap langit yang mulai cerah. Mereka berdua terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Meskipun sudah jauh dari Gunung Lawu, bayangan pasar setan dan suara-suara aneh itu masih terus membayangi mereka. Dalam hati, Arga berharap bahwa ini benar-benar sudah berakhir. Namun siapa yang tahu, mungkin misteri Lawu masih akan terus mengikuti mereka, tersembunyi di sudut-sudut bayangan yang tak terlihat.